satu kelas itu ku satu orang ngasihna 70 juta. Orang na biasa-biasa saja, ngawas lagi pinter ibu jago ibu semuanya. Tapi saya yakin setiap yang ngafalinnya, setiap orang anak-anak yang menghafal, setiap hafal Al-Quran, anak-anak dan saudara ibu semua itu mengalir ke ibu itu. Ya, luar biasa ya. Itu kekuatan ketika harta dikelola di orang beriman. Nah, itu fundraising 5 menit lagi. Fundraising pertama. Bahkan di Quran surat At-Taubah dikabarkan ada orang-orang beriman yang menangis gara-gara nggak bisa ikut perang. Kenapa nangis nggak bisa ikut perang? Karena nggak punya harta. Sedangkan berangkat ke Tabuk itu pakai harta masing-masing. Dia punya kuda, bawa kudanya. Punya 2 onta, berarti bawa ontanya, 1 disembelih. Banyak beli di jalan, badi nuang naon bu? Tidak ada yang dagang pop mie bu di sisi jalan, tidak ada. Ya, kayak nu ngecer cikopi tidak ada bu. Maka mereka ada yang bawa domba, bawa tepung, bawa gandum, bawa perbekalan selama di perjalanan. Kemudian datanglah, kita paling tahu ya kisah ini. Siapa yang mau berinfak fisabilillah, sedangkan orang-orang munafik ada di belakang. Kurunyung ada orang yang ngambil 1 genggam kurma. Rasulullah menebarkan sorbannya. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya punya senggenggam kurma, kasihkan. Tapi udah dari sana semua termotivasi. Cek orang munafik teh gini, segenggam kurma buat pasukan melawan Romawi cukup apa? Jangan. Cek orang munafik. Dan itu digambarkan perkataan mereka, percakapan mereka di Al-Quran. Orang-orang munafik tuh seperti itu. Ketika ada yang sedekah sedikit diolok-olok. Ketika banyak, paling oge ria cenah. Ari dianya sedekah tuh bu. Dia cek di Al-Quran enggak. Bahkan mereka berdalih karena beralasan karena tidak ada yang jaga rumah lah, karena sakit lah atau apalah, dan Rasulullah membiarkan itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah wajib ikut perang Tabuk. Siapa lagi? Masih kurang. Sampai terkumpul 30.000 gitu, 30.000 pasukan. Kemudian seperti yang kita tahu ya, ngacunglah siapa? Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, 1000 onta. Barakallahu fikum Utsman. Dikira Utsman sudah cukup. Siapa lagi? Oh masih kurang ya Rasulullah. 1000 kuda plus perangkat perangnya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Siapa lagi? Ngacung lagi Utsman. Sampai-sampai kata Rasulullah, wahai Utsman, setelah ini tidak ada yang membahayakan engkau lagi untuk nanti di akhirat. Itu Utsman. Kemudian Abu Bakar, Umar nunutur Abu Bakar, ningali saya bawa setengah harta saya aja. Hari ini saya harus mengalahkan Abu Bakar. Ketika Umar, ya Rasulullah, ini setengah hartaku semuanya dikasih. Pas datang Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini semua hartaku aku kasih. Terus kata Rasulullah, apa yang kau sisakan kalau begitu ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Karena memang gak mudah ngasih sedekah seluruh harta. Pasti yang harus disiapkan adalah mental istri dan anaknya. Apa yang disisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Jadi memang tidak ada yang bisa menyamai para sahabatnya. Mereka berjihad dengan apa dulu kalau jihad? Jiwa. Kemudian dengan jasadnya, dirinya. Kemudian dengan hartanya. Kemudian terakhir dengan
doa. Tapi kita teh doa we langsung nu paling ringan, ngadoakeun we nu paling ringan. Ya, selemah-lemahnya iman adalah dengan berdoa. Jadi iman kita teh lemah karena cuma bisa ngadoakeun we emak. Gitu kan ya? Emak cuma bisa ngadoakeun we. Ikutlah jihadnya minimal dengan harta. Dah toh harta juga bukan punya kita ya. Harta juga kan titipan. Ngabari nyari sambonya. Tak engke pas aya fundraising ngeureun ngadeg-deg. Seueur keneh kebutuhan. Para sahabat ngobrol gitu enggak, Bu? Ada. Datang Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai, Bu, ini kisah yang paling menakjubkan dari kisah doa tadi. Ada yang nangis, kemudian dia pulang. Dan ini direkam di Quran At-Taubah. Jadi At-Taubah itu kisah tentang perang Hunain, perang Tabuk. Di sana Ibu dibaca. Dia nangis karena nggak bisa ngasih apapun. Sampai pas pulang, saya harus ngasih apa atunya? Dia sholat semalaman, tahajud semalaman, kemudian berdoa. Kemudian pas besoknya masih pengumpulan dana di pas sholat subuh Rasulullah berkhutbah. Ketahuilah semalam Allah sudah menerima infaknya seseorang yang sedang Allah kami. Infaknya apa ternyata Ibu? Tadi doa. Jadi dari sanalah dalil bahwa kalau kita memang benar-benar udah nggak punya apapun, bahkan kita memberikan doa, ya Rasul, ya Allah, saya nggak punya apapun, punya 2 helai kain di rumah juga Ibu. Semiskin-miskinnya kita tanya ya kena beasnya punya. Masya Allah. Terus dia sholat, dia mendoakan dan doanya itu diterima. Infaknya saya katakan infaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa apapun dengan doa. Tapi itu kalau sudah benar-benar nggak punya apapun. Sampai-sampai ada sebuah kisah, tapi ini bukan di Tabuk ya. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena tahu Rasul ini murah hatinya, ketegaan. Saya nggak punya apapun, tidak punya apapun, tapi Rasulullah peka, sudah tahu. Mau di kita mah minta sedekah lah. Kamu punya apa di rumah? Punya 2 lembar kain. Bawa, dua-duanya bawa. Kemudian dilelang. Siapa yang mau beli kain ini? Kepada sahabatnya. Aku ya Rasulullah, 1 dirham. Satu lagi, saya ya Rasulullah, kainnya laku 2 dirham. Ini 1 dirham, kamu belikan makanan untuk keluargamu, 1 dirham kamu belikan kampak. Dan saya tidak mau ketemu kamu lagi selama 15 hari. Setelah 15, nanti kapaknya bawa ke sini. Dia 1 dirham beli buat makanan, 1 dirham lagi bawa kapak. Rasulullah kemudian bawa kayu. Keprek. Nah, seperti ini. Kapak ini kamu cari kayu bakar di sana. Ini dengan kapak ini. Selama 15 hari jangan datang kepadaku. 15 hari patokannya. Kemudian setelah 15 hari bawa hasilnya. Bawa 10 dirham. Begitulah cara Rasulullah mengajarkan seseorang agar menjaga rasa izahnya dari meminta-minta. Itu teteh. Jadi dari dalil sana saya menganjurkan nih, kalau ada yang minta atau apapun, kasih kailnya, jangan dikasih ikannya. Karena 1 kali dia dikasih, dia akan bersyukur. Kedua kali dia dikasih, dia akan ketergantungan. Ketiga kali, dia akan merasa bahwa itu haknya. Keempat kali, dia akan merasa bahwa itu adalah kewajiban kita. Ketika kita nggak ngasih, dia akan marah kepada kita. Dan itu mental orang-orang kebanyakan di Indonesia. Maka ketika ada yang nggak dikasih,
Malik marah ya? Itu karena terlalu sering dikasih, dan Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Rasulullah ngajarinnya dengan cara tadi. Begitu teteh ibu sedikit kisahnya di perang Tabuk. Belum ke perang nama, jauh, masih jauh ke peperangannya mah. Tapi hanya untuk membela satu orang tadi yang wafat, yang syahid. Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak berapa bu? 30 ribuan. Datang nggak nanti di Tabuknya? Percaya nggak bu? Nanti kalau di ujungnya nggak ada satupun yang datang ke perang itu teh. Mana? Jadi kalau kita ke sana bu, Bapak Ibu bayangkan, panas-panasan, melaan nggak panen, datang ke sana terjadi perang nak kumaha ibu. Kesel nggak bu? Alhamdulillah, atau alhamdulillah terjadi perang 50 hari perjalanan bolak-balik. Ditungguan nggak ada yang datang. Perangnya teh nggak jadi. Perang secara fisiknya ya. Tapi dari sana kekuatan Islam tuh sudah menyebar bahwa orang-orang Romawi berarti tidak berani menghadapi kaum muslimin. Nah, kalau hati kita tetap terus suudzon, pas datang ke sana capek-capek atau halas hadir terjadi perang nama. Tapi para sahabat tidak seperti itu ibu. Maka memang mental kita nih bu ya, keimanan kita itu harus dilatih agar terus husnuzon. Jangan sampai suudzon terhadap orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu punya hak. Orang-orang yang beriman itu harus dijaga kehormatannya. Jangan menyakiti sesama orang beriman. Suudzon itu sumber pangkal prasangka terburuk, dosa pertama itu suudzon, apalagi suudzonnya kepada Allah. Maka harus terus husnuzon. Pantasan kita tidak dilahirkan di zaman Rasulullahnya. Di zaman penuh nikmat aja kita sudah banyak prasangka, suudzon dan semuanya. Apalagi ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat tidaknya? Boro-boro jadi Abu Bakar, sehingga jadi Abu Non. Ya bu, jadi apa bu? Nanti Abu Gosok. Andaikan saya lahir di zaman Nabi, sebenarnya saya bisa beriman, bisa ketemu Nabi. Buah jadi Abu ianya. Buah jadi Abu Gosok itu, untuk jadi Abu Bakar. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Intinya teladani para sahabat, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka kokoh imannya gitu ya. Walaupun digoncang beberapa kali prasangka, beberapa kali gesekan. Kemarin di perang Hunain soal harta. Sekarang juga soal harta lagi ngeluarkan. Kemarin nggak kebagian harta, sekarang pas mau perang harus ngeluarin harta. Kalau itu terjadi pada kita gimana tah? Alah pas perang nawe kita nggak kebagian ghanimah, pas mau perangnya kita harus udunan. Wah, memang nggak akan beres kalau nggak pakai iman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.